Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PPT kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi tentang analisis jurnal mengenai permasalahan psikologi pada masa dewasa awal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan BP 1911213022. Permasalahan yang akan saya ambil saat ini yaitu stres pada mahasiswa. Kita bahas yaitu penyebab masalah stres pada mahasiswa. Yang pertama yaitu interpersonal. Interpersonal merupakan stres yang ditimbulkan akibat hubungan atau sosial dengan orang lain. Hal tersebut dapat berasal dari konflik dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu intrapersonal. Intrapersonal merupakan stres yang diakibatkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Contohnya adalah tidur larut, kesulitan keuangan, serta faktor kesehatan. Yang ketiga yaitu faktor akademik, merupakan stres yang diakibatkan oleh aktivitas akademik seperti perkuliahan. Contohnya adalah materi yang sulit dipahami, nilai yang buruk, dan juga tugas yang menumpuk. Yang ketiga yaitu lingkungan, merupakan stres yang diakibatkan oleh faktor selain ketiga penyebab masalah stres tersebut, seperti lingkungan tidak nyaman dan aman. Selanjutnya yaitu penyebab stres menurut Sunario tahun 2004. Yang pertama yaitu stres fisik, dapat disebabkan oleh tinggi rendahnya temperatur, adanya kebisingan, sinar matahari yang terlalu terang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu stres kimiawi, disebabkan oleh obat-obatan, zat beracun, hormon, serta gas berbahaya. Yang ketiga yaitu stres mikrobiologik, disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit yang mengganggu tubuh manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu angka kejadian dari stres pada mahasiswa ini. Angka kejadian stres pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Andalas pada tahun 2018 berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interpersonal sebanyak 18,6%, intrapersonal sebanyak 29,3%, akademik sebanyak 26,9%, dan lingkungan sebanyak 25,2%. Yang pertama itu sering tidak fokus. Pada mahasiswa sering tidak fokus ketika mengerjakan tugas atau sedang memahami pelajaran. Akibatnya, tugas tidak dikerjakan dan tidak selesai karena ke-distract oleh pikiran-pikiran tadi. Terus yang kedua yaitu sensitif kepada orang lain. Emosi akan mudah dipengaruhi oleh adanya stres. Nah, pada saat ini mahasiswa yang sedang mengalami stres akan mudah marah dan mudah tersinggung terhadap orang lain seperti teman sebayanya dan juga terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu nafsu makan menurun. Ketika banyak hal yang dipikirkan akan membuat mahasiswa tidak memiliki nafsu makan, yang akibatnya dia akan skip makan sehingga muncul masalah kesehatan seperti mah, lambung, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu problem focus coping, yang bertujuan untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang menyebabkan stres atau memperluas sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapinya, yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan orang terdekat, bertanya kepada dosen materi yang tidak dipahami, dan yang terakhir yaitu mencari informasi mengenai cara belajar yang benar. Yang kedua yaitu emotion focus coping, merupakan langkah mengatasi masalah dengan cara pengendalian respon emosi ketika adanya stres, seperti menangis, berolahraga, dan pengendalian respon emosi yang lainnya. Nah, yang terakhir bagaimana cara mencegah stres tersebut. Yang pertama itu pola makan yang sehat dan bergizi. Yang kedua itu menjaga kebugaran fisik dan jasmani. Yang ketiga yaitu relaksasi, dan yang terakhir yaitu sempatkan aktivitas untuk berlibur. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.